Kawan-kawan, selamat pagi. Hari ini saya mau buat pemindahan 2 koloni kelulut ke tempat yang baru ya, di kotak seperti ini. Dimana koloni kelulut ini, kelulut terminata, sudah berapa lama saya pelihara. Ya balik-balik tutup dia punya lubang topping, dia tidak mau naik topping ya. Cara seterusnya saya tidak lagi mau guna kaedah topping ini ya, seperti biasa. Sebelum ini pun saya sudah pernah buat di koloni Itama saya itu. Sekarang senang sudah saya mau ambil madu. Saya tidak perlu lagi risau, tidak perlu pikirkan bila dia mau naik topping, bila saya boleh dapat dia punya hasil madu. Kalau kita guna topping, masalah utama dia bila dia tidak mau naik topping ya, sama ada itu berpuncak daripada perkembangan koloni, pemotongan log yang tidak sesuai ya, tidak tepat dengan pemotongan log, ataupun di dalam log itu masih banyak ruang kosong seperti di video-video saya yang sebelum ini saya sudah pernah tunjuk. Boleh cek satu-satu saya punya video ya tentang kelulut. Kemarin saya sudah buat ini 2 kotak khas untuk 2 koloni terminata yang tidak mau naik topping. Satunya ini untuk ukuran Itama ya, tapi tidak apa, makin dia besar makin dia bagus. Lalu kita tidak perlu lagi risau pasal dia punya ruang itu nanti bila dia sudah berkembang dia jadi sempit, terpaksa buat lagi kotak yang baru. Nah ini fungsi dia bila kita simpan atap di atas ya, jadi kedudukan atap itu dia akan serong begitu, dia tidak rata. Jadi bila ada air atau hujan dia akan mengalir terus, dia tidak bertapung di atas. Ini tujuan yang ini nih, macam atap rumah ya. Boleh buat lebih tinggi dari ini. Terminata ini dia suka tutup dia punya lubang topping itu, dia akan tutup, jadi kita tidak akan nampak madu dia. Jadi sarang itu kita masuk saja di sini, madu itu nanti dengan dia punya telur semua ada di sini. Yang kali kita mau cek, kita mau ambil dia punya madu, senang sudah. Kita buka, sudah nampak dia punya sarang madu sekali. Cara ini saya sudah guna dulu ya, lama sebelum saya betul-betul serius dalam penternakan kelulut ini. Ukuran luas dia ini besar, dia 45 kali 45, boleh buat di atas 30 cm ya. Dari pengalaman saya yang lepas, dia lebih luas lebih bagus. Jangan kita buat dia kecil, buat lebih besar lebih bagus. Berapa lama dia mau kasih penuh ini itu tergantung kita punya koloni lah. Untuk kedalaman dia dari 5-10 cm. Kalau kita dapat sarang dari hutan itu dia punya standar, dia biasanya 10 dan ke atas. Dia punya tingkatan telur itu. Tinggi telur dia itu biasanya paling rendah, paling nipis. Dia punya tingkatan telur, susunan telur itu ada di 10 cm. Jadi ini saya bikin 10 ya. Kalau kita dapat yang lebih tinggi, terpaksa kita baringkan telur itu, posisikan dia dalam keadaan melintang, tidak boleh menegak. Macam yang sebelum ini saya ada pernah buat untuk yang koloni Tama saya itu, saya pernah buat, boleh tengok saya punya video. Kalau di ruang ini tidak cukup tinggi, telur itu kita baringkan saja. Lama-kelamaan dia akan betulkan dia punya posisi, keadaan struktur telur itu dia akan buat balik ya. Jadi kita bagi 2, bagi kayu penahan supaya ini plastik rata ya. Ini dia beli menyokong plastik ini, sebab lama-kelamaan apabila dia membuat sarang di sini, plastiknya akan kecup, kendur ke bawah begitu. Jadi fungsi yang kayu ini untuk menahan plastik ini, sebab ini terlampau luas ya, jadi kita bagi dia penyokong di tengah-tengah ini untuk lekatkan ini plastik. Jadi ada 2 bagiannya. Nah. Jadi dia punya penjuru-penjuru ini kita kasih gam silikon supaya semut tidak boleh masuk. Untuk koloni kelulut yang saya sudah pernah buat daripada yang menggunakan topping, ini satu. Ini kawan-kawan sudah selalu tengok ya, dia punya sudah banyak, dia punya madu. Telur dia pun perkembangan telur dia bagus sebab tempat dia luas ya. Nah itu 2. Ini 3. Yang ini koloni baru. Nah ini dulu kosong saya simpan di sini. Kelulut terminata tuh datang masuk di sana lah. Itu nanti kemudian kita akan tengok perkembangan koloni dia. Satu yang hijau nih, satu yang itu memang mantap. Telur dia pun memang berkembang dengan baik. Madu itu normal lah. Kadang-kadang dia banyak, kadang-kadang sedikit. Tapi oke lah, saya sudah beli dapat dia punya madu ya. Nah yang ini 2 pun saya guna kotak juga. Ini Itama. Ini pun sudah ada hasil madu dia. Nah yang ini 1 terminata, ini kotak kecil. Nah yang ini Itama. Kotak juga, tidak pakai topping, sudah langsung kotak. Inilah kelulut yang paling apa ini, sudah berapa kali kita bongkar dia punya apa itu, dia punya topping, lubang topping itu dia balik-balik tutup ya. Mungkin sudah berapa lama ini, saya pun kurang pasti. Nah, di atas itu tiada madu, dia sudah tutup
dia punya lubang topping. Itu koloni sudah cukup lama ini. Koloni terminator paling lama yang bertahan yang saya ada. Bila saya tambah dia supaya dia lebih tinggi, dia tutup pula bagian sini. Padahal sebelumnya di sini sudah penuh madu ya. Ini kita boleh nampak ya. Ini balik-balik sudah saya kasih bocor nih. Lubang topping pun sudah saya kasih besar, tapi tetap saja dibuat begini. Macam tai kerbau pun ada, tai sapi. Nah, sini kita dapat lihat ya, di mana dia punya madu. Semua masih ada di dalam. Sebab kenapa? Ruang di dalam itu masih besar. Jadi alangkah baiknya buatkan dia kotak yang lebih besar dari awal-awal lagi. Ini kita bongkar, kita kasih masuk dalam kotak. Madu dia semua di sini di dalam. Tuh, telur di situ, madu di sini. Tengok, sudah banyak dia punya madu sebenarnya. Tuh, ini belum pernah saya ambil dia punya madu ya. Sebab kenapa? Dia punya madu tidak pernah ada di dalam topping. Sekiranya dari awal lagi saya sudah buat cara yang begini, sudah lama saya dapat hasil madu dia. Kita ambil dia cara begini, nih. Ambil dia dari sini, dari bawah, lepas itu kita langsung simpan di dalam. Nah, kita sudah dapat ya. Pas, ngam-ngam. Nah, ketinggian dia pas. Kantong-kantong madu yang kecil-kecil ini kita simpan saya di tepi. Saya boleh letak di sini, tengah-tengah ataupun di belakang. Tuh, 10 cm ya, 10 cm ataupun ke atas. Ini pun dia ngam-ngam sudah ini, pas. Silakan terus bagian telur ini terkena tekanan ataupun di press ya, sebab ratu itu biasanya dia bersembunyi di bagian telur. Bila dia terhimpit, takut nanti dia mati. Yang koloni itu akan musnah kalau ratu dia mati. Yang tumpah oke, yang belakang ini kita tutup. Ini ranting propolis lekatkan di bagian sorong supaya dia cepat mengesan dia sarang baruk. Tutup rapat. Ranting propolis itu kita taruh di sini supaya dia cepat kesan dia punya nih sarang baruk. Ini fungsi dia untuk atap supaya air tidak bertakung. Nah, seperti itu kawan-kawan. Siapa yang ada masalah begini boleh guna cara ini. Memang terbukti sudah ya, sebelum-sebelum ini ada di video saya, boleh tengok. Semoga ini dapat menjadi panduan kawan-kawan pemula kita ataupun kawan-kawan kita yang lain yang ada masalah sama seperti saya ya. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang.